Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak dimanapun Anda berada, salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Aini Masyukuro, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Nah, pada video kali ini saya ditemani rekan sejawat saya, Bapak Anas Susanto, guru matematika di SMP Negeri 3 Kuripan Jakarta. Nah, langsung saja pada kegiatan pra-observasi saya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar. Baik Pak Anas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, begini Pak Anas, pada kegiatan pra-observasi ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan agar nanti Pak Anas itu lebih siap, lebih percaya diri saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bagaimana, sudah siap Pak Anas? Insyaallah siap. Sudah siap. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak Anas, tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Anas terapkan pada rancangan pembelajaran nanti? Kebetulan untuk pembelajaran kali ini yang akan diobservasi oleh ibu ini, itu pembelajarannya adalah aritmatika sosial, sumba, bruto, neto, dan tara. Jadi dari pembelajaran ini diharapkan siswa nanti mampu memahami pengertian dari bruto, neto, dan tara, serta bisa mengetahui manfaatnya nanti di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara yang benar. Baik Pak Anas, jadi nanti ada materi hitungan ya pada saat menghitung neto ya anak-anak ya, jadi mengukur beratnya. Oke Pak Anas. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang kedua, area pengembangan untuk siswa itu seperti apa yang lebih ditekankan pada saat pembelajaran nanti, area pengembangannya? Area pengembangannya mungkin ke anak-anak nanti biar lebih kondusif, kreatif dan aktif. Karena sebentar ini menurut saya dari pengalaman sebelumnya, karena di sini juga merupakan sekolah yang berada di daerah atas dan lagi sekolah santap, jadi mungkin sedikit lebih sulit untuk membuat mereka menjadi kreatif dan aktif. Ini saya akan mencoba dengan beberapa model atau alat yang mungkin ada di lembaga. Saya akan coba memaksimalkannya supaya tercipta itu kreatif dan aktif. Oke Pak Anas, jadi nanti area pengembangannya lebih ke keterampilan ya, keterampilan anak lebih aktif dan pembelajaran lebih kondusif menggunakan strategi yang digunakan nanti ya Pak Anas ya. Untuk model pembelajarannya nih Pak Anas menggunakan model pembelajaran apa nanti? Model pembelajarannya nanti discovery learning. Oke, jadi anak-anak diarahkan untuk menemukan sendiri ya discovery learning. Untuk strategi pembelajarannya Pak Anas menggunakan apa? Strategi pembelajarannya nanti siswa akan dibentuk kelompok dan setiap siswa itu nanti akan memegang LKPD, lembar kerja peserta didik, dari guru atau dari saya sendiri. Oke, siap. Jadi Pak Anas nanti akan mengadakan itu ya pembelajaran kelompok, anak-anak diberikan LKPD, dari LKPD itu anak-anak akan menganalisa ya Pak Anas ya. Oke Pak Anas. Selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan, untuk teknik penilaiannya itu seperti apa Pak Anas? Teknik penilaiannya nanti dari keaktifan siswa dan juga dari LKPD dari masing-masing kelompok. Karena di LKPD itu ada beberapa soal, nanti akan dinilai dari beberapa soal juga. Oke, jadi nanti penilaiannya menggunakan keterampilan ya, keaktifan siswa,
terkait LKPD-nya juga, dan ada soal yang harus dijawab berarti tentang kognitifnya ya Pak Anas ya. Oke, baik. Untuk sasaran kelasnya nih, menggunakan kelas berapa nanti Pak Anas? Kelas 7, kelas 7. Kelas 7, jam ke berapa Pak Anas? Jam ke-34. Jam ke-34. Hari apa Pak Anas rencana pelaksanaannya nanti? Hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Berarti nanti kita akan ketemu di kegiatan observasinya ya Pak Anas ya. Oke, tetap semangat Pak Anas. Baik, rekan-rekan guru, sudah sampai di akhir pra-observasi. Semoga nanti Pak Anas bisa melaksanakan dengan baik, dan saya harap juga nanti ya Pak Anas bisa semua sintak yang ada mulai dari tujuan itu sudah teramati semua. Saya doakan mudah-mudahan lancar saat observasinya nanti ya Pak Anas ya. Oke, demikian kegiatan pra-observasi saya. Jumpa lagi di video selanjutnya yaitu saat aksi pengamatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya saya telah melakukan pra-observasi bersama Pak Anas, dan di sini tibalah saatnya untuk melakukan kegiatan pengamatannya. Bagaimana Pak Anas, sudah siap? Siap. Oke, saya akan mengamati Pak Anas di belakang. Pak Anas bisa mengajar di depan seperti biasanya. Monggo Pak Anas. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan dimulai, silakan Bapak Ibu terlebih dahulu. Attention please, before starting, let's pray together. Praise God. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Finish. Salam Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk. Tidak ada. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi aritmatika sosial di subbab bruto, neto, dan tar. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bruto, neto, tara, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Masihkah kalian mengingat materi ini? Hasil dari operasi hitungan, bilangan desimal, dan persentasi di bawah ini adalah, masih ingat, ini adalah materi prasyarat untuk materi aritmatika sosial. Coba nomor 1, 8,5 dikurangi 0,23 berapa? Coba dihitung. Bukunya dibuka, pulpennya dibuka, terus dihitung. Coba. Buku ini. Ya Bapak. Sudah ya, bisa ya? Ya, bisa. Jadi hasil dari 8,5 dikurangi 0,23 adalah 7,27. Yang nomor 2, 1,46 ditambah 27,5 adalah berapa? 28,96. Oke, rupanya masih terbata-bata, tapi saya rasa kalian sudah mengingat. Iya, ingat. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu bruto, neto, dan tara? Sudah.
Sudah Pak? Sudah apa belum? Belum. Sudah. Apa itu dulu? Nggak tahu ya? Nah, kalau nggak tahu, ayo kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Coba diperhatikan. Ya. Di situ ada dua gambar. Ada gambar satu, ada gambar dua. Silakan dibaca. Pada gambar satu terlihat kemasan suatu makanan yang tertera tulisan berat bersih. Sedangkan pada gambar dua terlihat gambar karung beras yang bertuliskan bruto dan netto. Sering juga kita lihat pada kemasan makanan atau minuman tertulis netto. Apakah maksud dari tulisan tersebut? Kalian ketika pergi ke Indomaret atau ke toko-toko untuk membeli barang atau makanan, sebenarnya di setiap bungkus makanan yang kalian beli ada tulisan yang sudah ada pada PowerPoint ini. Ada bruto, kalau tidak bruto netto, atau berat Bersih. Apakah kalian sudah mengetahui? Tidak ya? Nah, kalau tidak, yuk sekarang berhitung dulu, berhitung dari Mas. 1, 2, 3, 4, Sampai 4 sampai 4. 1, 2 dan 2 2, 3, 4. 1. Kalian sudah berhitung barusan. Sebentar lagi Pak Anas akan membentuk kelompok. Tadi kalian sudah berhitung yang satu berkumpul dengan satu, yang dua berkumpul dengan dua, dan seterusnya. Yuk sekarang kelompok dulu sebelum mengerjakan secara runtutnya biar tidak ada ketinggalan informasi. Ini kelompok pertama, ketuanya Sugeng ini ketuanya Bahrul, ini Selamat, ini ketuanya Tul. Sudah di situ silakan diperhatikan. Ada petunjuknya, setelah dibaca petunjuknya silakan dibaca dan diamati pada permasalahan satu. Oke, coba. Baca terang. Sudah dibaca petunjuknya? Sudah. Setelah dibaca petunjuknya, Pak Anas akan membagikan sekaligus mengenalkan apa yang saya pegang. Ini merupakan neraca digital. Tujuannya apa? Untuk menimbang barang yang akan kalian amati. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan makanan ringan. Nah, ini ada berapa nih? Nah, ini berapa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sudah. Jadi, ketika kalian sudah mendapatkan barangnya, di situ kan di lembar kerja peserta didiknya ada permasalahan satu. Silahkan diikuti petunjuk dan langkah-langkahnya yang ada di lembar kerja itu. Nanti semisal kalian membutuhkan neraca digital ini, oke, dibaca. Oh iya. Tuh, memang guys. Kalau ada yang bingung atau tidak tahu silahkan tanya. Dari permasalahan pertama, mungkin ada yang mau bertanya. Saya Pak, Ya, kenapa Bella? di kemasan ini cuma ada berat bersih. Terus, Apa yang harus saya tulis di sini Pak? nah di situ kan di LKPD-nya ada tabel hasil pengamatan, nama makanannya ditulis,
dan berat isi yang tertulis di sini. Jadi berat bersih itu sama dengan berat Isi. Nah, untuk kolom-kolom yang lain silakan kalian menggunakan timbangan digital ini untuk mengetahui berapanya. Oke. Nah, sekarang Bella melanjutkan dengan membuka bungkusnya, ditimbang isinya saja. Oke. Nah, yang lain juga begitu. Yang lain ada yang banyak. Kalau tidak ada silahkan dikerjakan diisi. Panas. Ya. Di sini kok berat bersihnya tertulis 19 gram. Terus ditimbang di sini beratnya 17 gram. Itu memang kemungkinan tidak sama tapi mendekati. Itu bisa terjadi karena berat timbangannya yang mungkin kurang akurat dan lagi makanannya gitu. Pak, mau tanya Pak. Ya. Maksudnya pertanyaan yang ada nomor 1, nomor 2 itu bagaimana Pak? Halaman 1 nomor 2. Nilai neto yang tertera pada kemasan sama atau mendekati dengan nilai berat apa setelah kalian lakukan penimbangan pada makanan yang kalian bawa. Tadi untuk menentukan nilai neto itu bagaimana caranya? Mengukur berat yang bagaimana? Berat makanan yang bagaimana? Harus ada bungkusnya atau tidak? Kalau itu Tidak. Jadi berat yang bagaimana, yaitu berat yang tanpa Kemasan. paham? Paham. Apakah ada perwakilan kelompok yang mungkin akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Ayo Pak. Ya, silakan kelompok dari Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil LKPD kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Isabella. Saya Bisa Saputra. Nama saya Irma. Pada permasalahan yang kedua yang ada pada LKPD ini, Intan akan memulai bisnis jualan keripik. Ia akan menjual keripik dengan berat bersih 200 gram. Kemudian ia mengemas dan menimbang keripiknya dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, meletakkan kemasan pada neraca. Terus. Langkah yang kedua, memasukkan keripik ke dalam kemasan. Diskusikan dengan kelompok apakah langkah yang dilakukan oleh Intan sudah benar. Berikan alasan. Dari kelompok kami salah ya Mas. Ya. Salah. Kenapa salah? Karena ada langkah yang belum dilakukan. Apa langkah yang belum dilakukan itu? Langkahnya itu ya menimbang beratnya saja. Menimbang berat Bersih. bersihnya yang belum Ya. Dilakukan. Terus Jika Intan kita penjual hasil keripik ia emas, tentukan bruto, neto, dan darah dari keripik yang dijual. Brutonya 200 gram, netonya 199,85 gram, darahnya 0,15 gram. oke. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, coba. Kenapa nilai netonya 199,86 dapat dari mana? Dapat dari bruto dikurangi tara. Brutonya Berapa brutonya? 200 gram dikurangi taranya Berapa? 0,15 gram. Jadi Jadi hasilnya 199,85 gram. ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada beri tepuk tangan dulu. Kita dulu kembali. Ayo mari kita menyimpulkan bersama-sama. Tadi kalian sudah melakukan beberapa kegiatan
dari lembar kerja peserta didik yang sudah saya berikan kepada tiap kelompok. Di situ ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama dan permasalahan yang kedua. Yang di permasalahan kedua yang sudah dijelaskan dipaparkan oleh kelompok Bella tadi, Intan mau menjual keripiknya itu ketika ditimbang kemasannya berapa tadi kemasannya? Berapa kemasannya? Beratnya tadi 19 gram. Kalau berat kemasan itu bisa ditulis apa? Selain berat kemasan bisa ditulis apa lagi? Nah, setelah itu langkah yang kedua itu bisa apa namanya? Langkah yang kedua itu menimbang kemasan dan isinya. Itu bisa ditulis apa lagi? Bruto. Setelah itu langkah selanjutnya ada tidak? Tidak ada. Jadi yang tidak ada adalah menimbang berat bersih atau nilainya. Selanjutnya tadi sudah didiskusikan oleh Bella dan kawan-kawan bahwa untuk mengetahui nilai netonya bagaimana tadi? Bruto Dikurangi tara. Setelah itu untuk mengetahui nilai bruto bagaimana caranya? Neto ditambah Tara. Untuk mengetahui nilai tara bagaimana tadi? Bruto dikurangi Neto. Jadi di sini istilah bruto, neto dan tara berkaitan dengan berat barang. Bruto sering disebut dengan berat kotor. Bruto itu juga bisa disebut dengan berat kotor. Berat kotor apa artinya? Kemasan dan Isi. Dan neto itu berat Bersih. berat bersih itu apa nama lainnya? Isinya saja. Isinya saja atau nih? Nah, di sini dapat dirumuskan untuk mengetahui nilai bruto yaitu neto ditambah tara. Untuk mengetahui nilai neto yaitu bruto dikurangi tara, dan untuk mengetahui nilai tara adalah bruto dikurangi Neto. Ada pertanyaan? Siap dada. Nah, jika tidak ada pertanyaan, marilah kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pelajaran yang berbuah ilmu yang manfaat dan berkah. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi selanjutnya perbandingan senilai. Ya. Jadi jangan lupa untuk dipelajari materi selanjutnya itu perbandingan senilai. Untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak dimanapun Anda berada. Tibalah saatnya pada pasca observasi dari kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Setelah kemarin kita melakukan pra-observasi, lalu observasi, dan saat ini saatnya melaksanakan pasca observasi. Tentunya saya masih dibersamai oleh Bapak Anas Susanto sebagai rekan sejawat saya. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Assalamualaikum Pak Anas, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sangat baik untuk hari ini. Baik Pak Anas, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak ngobrol tentang banyak hal nih Pak Anas dari kegiatan yang telah dilakukan kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu Pak Anas melakukan kegiatan observasi di kelas, ya kan? Ya. Nah, namun sebelum saya menyampaikan beberapa catatan dari hasil pengamatan saya ingin menanyakan ini Pak Anas beberapa hal. Boleh ya Pak Anas ya? Ya, monggo. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Anas setelah melakukan pembelajaran? Gimana perasaannya? Perasaan saya senang ya, karena kegiatan pembelajaran kemarin itu merupakan pembelajaran yang mungkin sedikit berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, dan saya rasa itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana perasaan Pak Anas setelah diobservasi ya, kan ada observer, saya sebagai observernya. Gimana perasaan Pak Anas diamati saat mengajar? Gimana perasaannya? Perasaan saya justru sangat senang ya, karena mungkin dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang hanya bisa mengajar sendiri, dan akhirnya pada pertemuan
pertemuan yang kemarin ada observer, sehingga saya mengetahui mungkin dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh saya kemarin ada yang mungkin harus ditambah atau harus ada inovasi atau ada yang harus dikurangi dan yang lain, sehingga saya bisa memperbaiki apa yang mungkin menurut observer kami dirasa kurang atau perlu perbaikan. Oke, berarti Pak Anas merasa senang ya Pak Anas ya? Alhamdulillah. Bisa ceritakan lagi nih Pak Anas terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Anas kemarin itu gimana prosesnya itu? Proses pembelajaran kemarin itu kan kita kebetulan target yang dipilih kemarin itu adalah kelas 7. Kebetulan materi yang disampaikan itu adalah matematika sosial, khususnya di subbab bruto, neto, dan tahap. Nah, di situ kemarin ketika saya melakukan pembelajaran, karena mungkin kegiatannya sedikit berbeda, kalau dari segi antusias dan suasana di kelas itu kondusif. Tetapi yang menjadi masalah saat ini, karena ini merupakan pembelajaran matematika yang bukan hanya sekedar menghafal saja, tapi harus mengetahui konsep dari setiap pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga anak-anak itu perlu melakukan pembelajaran secara berulang. Dalam artian di rumah juga harus belajar, bukan hanya dari sekolah saja. Jadi intinya matematika itu harus didrill terus, dilatih terus. Kalau hanya mengandalkan pembelajaran di kelas dan harus menunggu beberapa hari atau 1 minggu pertemuan lagi, ada kemungkinan anak-anak itu lupa. Nah, sedangkan materi yang sudah disampaikan kemarin mengenai subbab bruto, neto, dan tahap itu kan ada materi prasyarat. Materi prasyaratnya itu adalah bilangan. Nah, karena mungkin tadi yang sudah saya sampaikan, anak-anak itu masih kurang untuk berlatih sendiri di rumah, mungkin karena kurangnya inovasi, kurangnya motivasi juga, sehingga ada beberapa kendala di kegiatan pembelajaran kemarin. Siap Pak Anas. Jadi perlu itu ya inovasi yang lebih lanjut dari kita sebagai guru mungkin ya Pak Anas ya? Ya, bukan sebagai guru saja, inovasi itu ada 2 yang menurut saya, 3, dari siswanya sendiri, dari guru, dan dari orang tua. Dan semuanya ini harus betul-betul memberikan motivasi. Kalau hanya satu saja, itu bisa dikatakan besar kemungkinan kurang mempengaruhi anak untuk berkembang. Oke, jadi perlu kolaborasi antara guru, kolaborasi, murid, ya. dan juga orang tua di rumah selaku pendamping waktu belajar di rumah ya Pak Anas ya. Nah, ini Pak Anas terkait proses pembelajarannya kan menggunakan discovery. Nah, secara garis besar saya ngamati itu sintak-sintaknya sudah terlampaui. Menurut Pak Anas bagaimana itu? Sintak-sintaknya apa sudah terlampaui atau masih belum atau masih ada yang perlu Untuk diperbaiki? sintak-sintaknya itu menurut saya sudah sesuai. Dan discovery learning itu kan menemukan ya, bukan berbasis masalah, bukan PPL. Dan dari LKPD yang sudah saya buat di situ memang sudah sesuai dengan langkah-langkah discovery learning. Cuman yang menjadi kendala kembali lagi ketika ada suatu permasalahan yang tertuang di LKPD itu, ada beberapa murid yang mungkin masih butuh waktu yang lebih lama. Padahal semisal anak-anak itu sudah terbiasa berlatih di rumah untuk ngedrill atau membaca sekaligus mempraktekkan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan matematika khususnya, insya Allah pembelajaran yang sudah kemarin dilakukan bisa lebih sukses begitu. Jadi titik poinnya permasalahannya di sini karena anak-anak itu kurang terbiasa untuk belajar. Jadi hanya mengandalkan belajar di sekolah saja. Dan matematika tidak bisa dengan cara itu begitu. Nah, yang melatar belakangi mereka itu mungkin hanya belajar di sekolah, mungkin perlu ada evaluasi dari guru, orang tua, dan juga murid sendiri. Oke, baik Pak Anas. Jadi sesuai dengan yang telah saya catat, memang ada beberapa murid yang kurang aktif ya saat mengikuti pembelajaran dari Pak Anas. Betul katanya Pak Anas tadi, harus ada kolaborasi dan matematika tuh perlu di drill gitu kan ya, biar tidak lupa. Jadi bukan mengandalkan belajar di sekolah saja, namun materi prasyarat tuh harus dikuasai di rumah dulu. Seperti itu ya Pak Anas ya. Nah, terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan Pak Anas, adakah hambatan saat melaksanakan pembelajaran tadi? Karena tadi sempat disinggung ada hambatan. Hambatan apa saja itu Pak Anas?
Ya, hambatannya itu selain apa namanya ya, permasalahan yang sudah disampaikan dari awal, yang mengenai siswa juga ada mungkin keterbatasan alat dan media. Karena kebetulan tadi di pembelajaran beruntun itu dan tara, kita butuh alat namanya timbangan digital. Kebetulan timbangan digitalnya itu sudah dari saya sendiri, bukan dari lembaga. Sudah hitungannya timbangan yang lama. Ada kemungkinan ada yang error atau rusak, sehingga tidak terlalu valid untuk mengukur timbangan yang sudah dipraktikkan oleh anak-anak. Jadi harapan saya untuk lembaga di sini bisa menyediakan media, alat juga untuk kebutuhan belajarnya anak-anak, bukan hanya di matematika saja, untuk semuanya. Oke, jadi tadi Pak Anas sampaikan adanya keterbatasan alat atau media ya. Mungkin selain itu ada lagi yang perlu disampaikan, hambatan apa lagi Pak Anas yang Pak Anas temukan? Hambatannya juga ya. Selain itu. Bukan hambatan sih, mungkin menurut saya perlu apa namanya, keuletan dari guru, karena kebetulan target kita merupakan siswa-siswi yang berada di daerah atas. Nah, kita sudah mengetahui mungkin dari daerah atas sedikit berbeda kemampuannya dengan anak siswa yang di bawah, dengan catatan karena mereka itu kekurangan referensi. Kalau di daerah bawah itu kayak semisal mencari materi atau ingin belajar di luar sekolah bisa menggunakan internet, sedangkan di sini tidak bisa. Dan sedangkan juga di sini masyarakat rata-rata menengah ke bawah dan pekerjaannya rata-rata buruh tani. Jadi untuk akademik mungkin kurang menunjang. Nah, ini harapan saya untuk saat ini dan seterusnya, anak-anak di sekolah ini betul-betul bisa belajar dengan tertib dan maksimal, dan guru-gurunya juga effort dan ada kemauan yang tinggi untuk bisa membimbing anak-anak sehingga bisa mencetak siswa-siswi yang memang berkompeten khususnya di daerah sini. Oke, luar biasa ya Pak Anas ya. Jadi hambatannya selain keterbatasan alat dan bahan, juga adanya kekurangan referensi, dalam hal ini internet. Nah, kekurangan referensi dalam hal internet ini bisa diceritakan kenapa kok bisa jadi hambatan menurut Pak Anas gitu? Karena saat ini pembelajaran itu bukan hanya tertuang secara langsung saja ya, di media sosial atau di internet pun banyak mata pelajaran atau pembelajaran yang lain yang bisa diikuti oleh peserta didik sehingga bisa menambah wawasan. Nah, di sini kenapa kok internet itu menjadi hambatan buat anak-anak? Karena di sini memang salah satu tempat atau lokasi yang akses internetnya susah. Nah, jadi mau pakai HP menggunakan data seluler paketan itu sulit karena sinyal tidak ada. Sedangkan untuk menggunakan WiFi di sini sering error. Gitu. Jadi sering error ya Pak Anas ya. Nah, dari beberapa hambatan yang telah disampaikan Pak Anas nih, menurut Pak Anas apa alasan itu menjadi hambatan? Seperti tadi disampaikan kekurangan referensi dan juga internet juga dan juga keterbatasan. Mengapa itu dijadikan sebagai hambatan? Alasannya apa Pak Anas? Untuk saat ini bisa, menurut saya itu merupakan sebuah hambatan ya, sebuah permasalahan yang harus kita cari solusinya sih benar. Karena guru itu harus punya inovasi ya, punya pemikiran yang sekiranya dengan melihat situasi dan kondisi yang seperti ini harus mencarikan solusi bagaimana sekiranya anak-anak itu bisa menambah wawasannya. Jadi perlu waktu memang untuk bisa merubah hal itu. Oke Pak Anas, jadi sudah ditemukan ya mengapa hal itu menjadi hambatan. Jadi perlu waktu ya Pak Anas ya, kenapa itu menjadi hambatan. Dari yang telah disampaikan Pak Anas, apa solusi Pak Anas ya untuk mengatasi hambatan itu, bahkan mengurangi, bisa-bisa menghilangkan hambatan itu seperti apa? Solusi dari Pak Anas? Ini kan tadi saya menyampaikan ada tiga item lah istilahnya untuk bisa merubah anak-anak ini bisa lebih berkembang, pengetahuannya lebih banyak, lebih luas. Itu ada orang tua, siswa dan guru. Yang pertama mungkin
menyadarkan dan memberikan gambaran atau pandangan kepada siswa, siswi dan orang tua bahwa pendidikan itu memang betul-betul penting. Nah, setelah kesadaran itu dimiliki oleh siswa, guru menyediakan menjadi fasilitator untuk siswa. Kalau memang internet ini sekiranya sulit, guru menyediakan dari bawah, mengambil materi dari bawah, entah guru mencari dulu materi di internet, wawasan untuk anak-anak, dan di print out dan dibentuk hak file lah, nanti diserahkan kepada anak-anak. Nah, di situ juga masih belum selesai. Takutnya nanti anak-anak karena di sini masih belum terbiasa untuk literasi ya, kalau yang masalah literasi dan numerasi. Jadi kita juga harus membimbing dan memotivasi anak-anak supaya minat bacanya itu bertambah. Nah, itu nanti dengan berjalannya waktu akan dibuat program supaya anak-anak itu bisa menambah minat bacanya. Dari situ secara tidak langsung pemahaman siswa dan pengetahuan siswa bisa semakin luas, dan itu menurut saya sangat bisa menunjang di kegiatan belajar. Oke, luar biasa ya Pak Anas setelah menemukan rencana solusi ya dari Pak Anas. Jadi guru bisa mengambil materinya dulu dari bawah saat jaringan lagi stabil mungkin ya. Kemudian bisa dijadikan print out sebagai handout atau pegangan anak belajar bahan ajar. Itu salah satu referensi sehingga bisa meningkatkan minat baca dari anak itu ya Pak Anas ya. Luar biasa Pak Anas ya. Dari solusi yang telah disampaikan Pak Anas, kapan nih Pak Anas mulai melaksanakan solusi yang telah disampaikan tadi untuk mengatasi hambatan tadi itu? Kira-kira kapan? Bukan kapan, sebenarnya itu sudah mulai dilakukan, cuman masih belum ada perkembangan yang signifikan dari anak-anak karena masih baru dimulai. Jadi harapan saya mungkin beberapa tahun lah, mungkin 1 tahun atau 2 tahun bisa membuat perubahan yang signifikan buat anak-anak. Sebenarnya sudah dilaksanakan ya, cuma untuk perubahan signifikan itu perlu kontinu ya, waktu yang kontinu gitu ya Pak Anas ya. Baik, terima kasih Pak Anas telah disampaikan, telah menyampaikan mulai dari pra observasi membersamai saya sampai observasi juga. Dari sintaknya sudah terlampaui saya catat di sini, mulai dari penyampaian tujuan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup sudah ada semua di sini. Namun mungkin yang saya catat di sini mungkin ada yang terlupa dari Pak Anas, itu belum melaksanakan evaluasi. Bisa nanti via WA ke Anda mungkin gitu ya Pak Anas ya. Itu yang dari catatan saya, cuma itu dari secara keseluruhan sudah bagus. Cuma mungkin karena lupa atau bagaimana, tapi tidak apa-apa, secara keseluruhan sudah oke. Mulai dari pra observasi Pak Anas sudah sampaikan, rancangan pelaksanaannya juga, dan saat pelaksanaannya juga sudah terlampaui semua sintak. Oke, terima kasih Pak Anas telah membersamai saya, dan ini sangat membantu saya dalam tugas saya juga untuk Pak Anas. Nah, namun sebelumnya ada sesuatu yang perlu disampaikan ya terkait refleksi Pak Anas, mulai dari kegiatan pra observasi dan pasca observasi. Silakan disampaikan Pak Anas, refleksinya apa dari mengikuti kegiatan ini, apa yang didapat Pak Anas gitu. Refleksinya itu mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berjalan ya, terus berlangsung, bukan hanya kali ini saja, dengan harapan bisa mengembangkan guru-guru termasuk diri saya sendiri, dengan harapan bisa betul-betul menuntun siswa dan mengasah bakat dan skill yang telah dimiliki oleh siswa. Oke, terima kasih Pak Anas. Berarti dengan adanya supervisi ini sangat membantu ya, terutama untuk mengasah kompetensi guru dalam pengembangan kompetensinya terkait pembelajaran, dan diharapkan pembelajaran itu dapat berpusat pada anak ya, berpusat pada anak, kemudian pembelajarannya lebih bermakna, seperti itu ya Pak Anas. Terima kasih telah membantu saya dan membersamai saya mulai dari proses awal pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih ya Pak Anas ya. Baik, sekian rangkaian aksi nyata modul 2.3 mulai dari pra observasi, pasca observasi, dan sebelum pasca itu ada observasi. Terima kasih telah membersamai dan mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak,
dan selalu menggerakkan.